ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Taib, kemudian fa in udima wa thamma hajatun fahakimun. Jika tidak ada yang bisa menjadi atau misalnya anak yatim ya, anak yatim itu yang belum baligh dan bapaknya wafat sehingga tidak ada wali. Ya, fa in udima wasiyul abi, bapaknya enggak ada. Kemudian wasi, yaitu orang yang diwasiatkan untuk jadi wali juga nggak ada. Maka dan anak kecil ini yang belum balik ini butuh nikah misalnya, maka fahakimun, maka hakimlah yang menikahkan mereka. Hanya saja masalah nikah anak kecil ini memang awalnya dibolehkan, hukum asalnya, ya. Namun Anda membaca apa yang diucapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, menikahkan anak kecil, ya, yang belum balik menikahkan anak kecil. Ada pandangan yang sangat baik dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa fi hadhil mas'alati nadhar, di masalah menikahi shaghir, yaitu menikahi anak kecil ini, anak kecil itu belum balik, ya, itu ada yang perlu ditinjau lagi. Sahihun anna as-saghira la idzna lahu mu'tabar. Betul bahwasanya anak kecil itu berizin, yaitu persetujuan menikahnya itu tidak dianggap. Jadi boleh walinya untuk menikahkan gitu anak kecil. Ya. Lakin tetapi coba pertimbangkan. Hal huwa fi hajatin ila zawaj? Apakah anak kecil itu ada yang memang butuh untuk menikah? Apakah anak kecil itu yang butuh menikah? Nah, gitu. Itu perlu. Anak kecil nikah. Ghaliban laisa bihajah, kata beliau. Umumnya anak kecil enggak berhajat untuk menikah. Lah yang remaja atau usia 20 tahun aja kadang-kadang belum berhajat untuk menikah kok, gitu. Wasigharu illatun yurja zawaluha bil bulugh falnantazir hatta yablugh. Kita tunggu sampai dia baligh. Ya. Adapun mungkin al-majnun, ya, orang yang gila, perempuan yang majnun, sering kusut pikiran, sering gila, maka itu kan enggak ditunggu sampai kapan sembuh. Ya udah nikahin aja kalau emang butuh nikah atau maslahatnya pada nikah. Tapi kalau anak kecil belum balik, emang butuh nikah, gitu loh. Yang butuh dia sekolah kalau zaman sekarang. Makanya ulama di zaman ketika itu mereka belum ada sekolah seperti sekarang, SD, SMP, nggak ada tingkatan itu. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa saya kadang suatu hukum itu memang hukum asalnya misalnya boleh atau apa, tapi di zaman berikutnya atau zaman kapan ketika kehidupan sosial itu berbeda, edukasi itu berbeda, maka boleh jadi ada perbedaan hukum. Dan itu beberapa masalah fikih itu kita jabarkan tentang perbedaan hukum dulu sama sekarang itu ada perbedaan. Sekarang antum sholat pakai sendal itu bisa menjadi nggak boleh di masjid ini. Padahal sunnah asalnya disunahkan sholat pakai sendal. Tapi nggak bisa antum melakukan itu sekarang. Juga masalah adzan iqamah. Asalnya adalah iqamah itu haknya imam. Kalau imam nggak nyuruh maka Bilal jangan qomat. Tapi sekarang sudah masanya pakai timer di mana-mana seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku. Ya, seperti itu. Dulu mau azan ngeliat dulu di arah matahari di mana. Sekarang kita sudah ada jadwal-jadwal ini. Jadi keadaan itu mengubah hukum yang asalnya tetap pada asal hukum, tapi karena konteksnya udah berbeda, maka kita menuju ke hukum lainnya atau perbuatan lainnya. Ya.
Taib, kemudian ada orang misal berkata, rubbama yahtajus saghiru ila zaujah. Boleh jadi anak kecil itu butuh istri. Ka'an takuna ummah, ya, ka'an takuna ummahu atau ummuhu maitah. Boleh jadi anak kecil ini ibunya itu meninggal. Dan dia kalau punya zaujah, punya istri, sataqumu bihajatihi wa masalihi, maka dia akan apa? Akan memenuhi hajatnya dan maslahatnya. Ya, bagaimana nih? Ya, misal, kebayang nggak? Sekarang nggak kebayang. Ada anak kecil, bocil biasa, bocil pak, ya, yang biasa TPA-an di situ. Usia berapa? 11 tahun. Misal bapaknya wafat, ibunya juga wafat, atau bapaknya ada, ibunya yang nggak ada, dan dia nggak ada perempuan yang ngurus dia. Ini bapaknya kemudian pengen menikahkan nih putra 11 tahun, udah kamu nikah aja lah sama akhwat remaja usia 16 tahun. Secara syar'i sah atau tidak? Sah, ini sah. Boleh atau tidak? Boleh jika si anak ini, laki-laki ini, anak kecil laki-laki ini, dia butuh perempuan untuk mengurus dia, maka dijadikan istri. Ya. Boleh enggak di sini? Boleh. Maka dikatakan di sini, fahal naqulu mithla hadzal hal inna nazawiju, maka apakah kita katakan dengan keadaan si laki-laki seperti ini, anak kecil ini, kita nikahkan dia? Maka naqulu na'am, iya, kita nikahkan dia. Wa hadza fil haqiqah fihi maslahah, kata Syekh Utsaimin. Ini adalah maslahat, ada maslahat di sini. Wa min maqasidin nikahi al-qiyamu bimasalihi zauj. Di antara maksud pernikahan adalah yaitu istri menaikkan maslahat dan kebaikan untuk suami, ghairul jima' wa ma yata'allaqu bihi, walaupun selain jima', bukan masalah jima' sekarang, yaitu masalah kehidupan si anak kecil laki-laki. Contoh, bahkan untuk hal-hal yang bukan jima', nikah bukan karena jima', ada seperti itu, yaitu kisahnya Jabir bin Abdullah atau Jabir radhiyallahu anhu, ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang mana Jabir ibunya meninggal dan menyisakan adik-adiknya masih kecil-kecil. Maka Nabi SAW suatu ketika melihat Jabir, kamu sudah menikah? Kata Rasulullah. Kata Jabir, iya Rasulullah. Sayyib Ambikr, nikah sama janda apa sama perawan? Ditanya sama Nabi SAW. Ini menunjukkan bolehnya kita nanya ke orang yang sudah menikah, ente nikah sama janda perawan, itu boleh, bukan suatu aib. Ya. Maka kata Jabir, sayyib ya Rasulullah. Loh, kenapa nggak perawan aja? Karena perawan itu kan dia lebih enak untuk kamu mainkan gitu kan. Maka ya Rasulullah, saya menikahi janda ini karena apa? Saya punya adik-adik yang mana nggak ada ibu yang ngurus mereka. Maka saya pengen punya istri yang tangguh, punya pengalaman menghandle anak-anak kecil, dan itu adalah janda fulan gitu, fulana. Maka saya nikah dengannya. Ini menunjukkan bahwa saya pernikahan itu nggak melulu tujuannya jima', nggak melulu tujuannya jima', ya. Ada kalanya menikah tujuannya maslahat untuk membantu dan menopang keluarganya. Ini yang enggak dipahami oleh banyak emak-emak, ya. Kalau misalnya kita nikah, ya, dan misal duda, maaf nih, misalnya duda punya anak banyak, nikah dia dengan perempuan yang sudah berusia berapa gitu, tua. Tujuannya bukan jima, tapi tujuannya supaya apa? Istrinya ini ngurus anaknya. Nah, banyak netizen akan komentar, kasihan banget tuh perempuan, julid. Netizen sekarang subhanallah kayak bakal masuk surga semua gitu loh. Julid kemudian apa? Bilang, masa istri dipaksa buat ini anak asuhnya, anak tirinya dan seterusnya. Kita nggak bisa ngomentarin rumah tangga orang. Dia memang pengen nikah karena ada maslahat yang dia ingin gapai, yaitu untuk anak-anak. Ada juga perempuan, ada juga menikah dengan perempuan karena apa? Pengen memperluas dakwahnya. Itu ada seperti itu. Ya, ada seorang dai populer lah, dai sunnah paling populer banget ya.
Itu waktu dakwah di suatu tempat, di suatu provinsi, ditolak sama umat di sana, ditolak. Lah udah kajian dibuarin sama orang-orang, baru kajian tabligh akbar besar. Ya. Kemudian selang setahun atau 2 tahun kemudian, nikah sama orang dari jadi istri kedua dari orang provinsi itu. Ya, beliau juga kadang cerita di kajian, di antara hikmah Allah yaitu saya dibubarkan dakwah saya di situ, tapi justru Allah Taala kemudian membuat saya justru nikah sama orang situ. Taib, ada maslahat melebarkan sayap dakwah, itu bisa seperti itu. Atau ada juga dan ini terjadi pada beberapa asatidzah juga, yaitu menikah dengan secara poligami dengan janda kaya misalnya, yang punya perusahaan, dan tujuan dari menikah itu adalah untuk supaya dakwahnya disokong dengan dana yang baik dari janda tersebut. Daripada nyokong dana donasi doang, mendingan sekali nikah sehingga tak ada kewajiban dan ada kebaikan yang bisa saling di-sharing. Ini ada yang seperti ini, walaupun Anda sendiri nggak berprinsip seperti ini, Anda nggak mau yang seperti ini. Cuman apakah pernikahan seperti ini sah dan baik? Kita katakan sah dan baik. Karena apa? Sah secara fikih karena syarat sahnya itu tertunaikan. Baik karena apa? Karena ada hajat yang juga tertunaikan. Kadang-kadang seseorang menikah berikutnya 2 atau 3 bukan karena syahwat, bukan karena ingin jima. Kadang-kadang hanya karena membutuhkan bantuan lebih, membutuhkan pelebaran sayap dakwah misalnya, atau membutuhkan dana yang lebih untuk menolong dan menopang hal-hal yang bermaslahat untuk diri keluarga dan juga umat. Itu ada seperti itu. Jadi nikah itu enggak serta merta tuh pikirnya jima terus subhanallah ya. Betul, asalnya memang orang nikah untuk itu. Cuman ada hal lain yang tadi kita katakan juga tentang perempuan atau laki-laki yang majnunah atau majnun, sering kesurupan, dinikahin sama bapaknya. Tujuannya supaya apa? Supaya itu sembuh, anak ini sembuh, anak ini tertib hidupnya, ada yang ngatur dia. Kan ini kan bukan tentang jima. Seperti itu jemaah sekalian, ya. Jadi ada maqasid an-nikah yaitu al-qiyam bi masalihiz zauj. Sebagaimana Jabir yang mana beliau nikah dengan seorang thayyib, ya, yaitu janda yang sudah biasa menghandle anak, dan Rasulullah SAW tidak menyalahkan Jabir, tidak menunjukkan bahwasanya yang dilakukan Jabir ini sudah tepat menikah dengan janda yang sudah biasa menghandle anak, begitu. Ya boleh juga misalnya kita kepada putra kita misalnya bilang, atau kepada duda tertentu. Ana juga menyarankan ini kepada beberapa duda yang ditinggal mati istrinya misalnya dan punya anak gitu kan. Antum nikah, carilah misalnya akhwat, entah janda perawan terserah, yang dia udah biasa iniin PAUD ngurus TPA anak-anak usia dini, ngurus anak kecil di sekolah-sekolah. Cari yang seperti itu insyaallah jadi baik buat anak-anak antum. Anak-anak bilang gitu, alhamdulillah orang itu dapat, alhamdulillah dapat. Karena apa? Karena kadang kalau misalnya ini duda nikah sama perawan yang belum punya ketangkasan ngehandle anak, itu lumayan repot. Apalagi ternyata perawan-perawan zaman sekarang yang muda-muda dan kebiasaan kerja misalnya di kantoran dan seterusnya, itu ngehandle anak itu banyak yang nggak bisa, lebih suka kerja di luar dibandingkan ngapain saya ngehandle anak, ini bukan anak saya, orang itu saya nggak udah biasa. Maka kadang-kadang malah diajari hal-hal yang tidak baik. Tapi itu relatif, nggak semuanya seperti itu. Ala kulli hal, ini berkaitan dengan nikah dan ridho dari kedua mempelai. Kalau misalnya semua keadaan baik-baik saja, si laki-laki atau perempuan mereka sama-sama berakal, baligh, tidak gila, tidak berkasus, tidak ada apa-apa, maka pada asalnya menikahkan mereka itu harus dengan ridho mereka, tidak bisa dengan pemaksaan. Ya begitu. Wallahu taala alam. Sampai sini ada pertanyaan enggak, ikhwan? Fadhil, Pak.
menikahi perempuan yang bakal dia waliin, boleh. Kalau dia bukan mahram boleh. Jadi bapaknya sebelum meninggal, nah gambarnya bapaknya sebelum meninggal, dia punya anak gadis. Dan bapaknya bilang, nanti setelah saya wafat, tolong fulan atau Ustadz fulan, atau Ustadz Hasan misalnya, ya biar enak ceritanya, biar nyambung lah. Ustadz Hasan jadi wasi untuk putri saya, gitu. Ustadz saya malah nikahin putrinya yang harusnya dia jadikan wali padanya, gitu kan? Boleh, boleh. Selama bukan mahram, walaupun sepupunya, maka boleh. Ya. Kenapa? Antum lagi jadi wasi atau gimana, Pak? Alhamdulillah kalau ini. Ada lagi yang mau bertanya di sini? Udah masuk syuruk belum ini, ikhwan? Ya udah masuk insyaallah. Sunrise 5:22 ya, kita udah masuk waktu syuruk. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.